Ini pertanyaan juga yang sering disampaikan. Mengapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ketika beliau menerima baiat umat menjadi khalifah kaum muslimin, karena beliau sesungguhnya dengan atau tanpa baiat umat adalah khalifah Rasulullah SAW, khalifah Allah Subhanahu wa taala fil ardi. Tapi ketika Sayyidina Ali menerima baiat kaum muslimin, beliau menjadi khalifah kaum muslimin, ada pertanyaan, mengapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ketika beliau menjadi khalifah itu tidak mengambil tanah Fadak, kalau itu adalah hak Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, hak keluarga Nabi. Bukankah Sayyidina Ali punya kesempatan, punya kewenangan, punya kemampuan juga, punya hak sebagai khalifah? Kembalikan. Kalau memang tanah Fadak itu adalah tanah yang diambil dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, mengapa tidak Sayyidina Ali kembalikan? Pada waktu beliau menjadi khalifah, apakah Sayyidina Ali tidak menegakkan kebenaran? Sayyidina Ali mengembalikan hak seluruh orang yang terambil sehingga menjadi presiden pada peristiwa perang-perang berikutnya, pada perang Siffin, pada perang Jamal, perang Nahrawan, sampai memuncak pada peristiwa Karbala. Itu karena di barisan musuh Imam Hussein alaihissalam itu ada orang-orang yang dahulu berkuasa, dahulu punya tanah ini, tanah itu, sudah dikembalikan. Mereka barisan sakit hati karena Sinali menegakkan kebenaran. Orang ini tanah bukan punyamu, dikembalikan kepada yang berhak. Itu penyebab mereka berkumpul di barisan sakit hati. Kita bisa baca dalam sejarahnya juga ada penggalan-penggalan itu. Sinali menegakkan dalam Nahjul Balaghah dengan jelas Sinali sampaikan itu. Lalu mengapa kalau semua dikembalikan, tanah Fadak tidak dikembalikan oleh Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'rinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa lana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaat. Alhamdulillah alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat. Syukur bisa silaturahmi kembali dengan ibu-ibu khususnya dari Majelis Az-Zahra alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita antarkan umul kitab pada almarhumin kita semua, wajibatil hukuk kita, orang-orang yang punya hak atas diri kita, bagi saudara kita di Palestina, di berbagai tempat, al-madlumin, al-mustadafin, yang ditimpa ujian, yang sakit, dan sebagainya. Kita tawasulan, hadiahan, dorong doa, siadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baiti thayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu-ibu semua. Ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam sakit,
sahabat-sahabat beliau mengunjungi Imam Ja'far alaihissalam. Sahabat itu mendengar Imam Ja'far alaihissalam bertawasul dengan memanggil ibundanya, dengan tawasul pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Dan Imam kemudian menjelaskan, kalau kalian bertawasul dengan kami, dengan A'immah alaihi wasallam, maka kami bertawasul dengan ibunda kami, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ada kedudukan, derajat kemuliaan yang utama yang diistimewakan Allah Ta'ala pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ini boleh percaya, boleh tidak. Karena ini penyampaian seorang ulama yang ditanya, sekali lagi, misalnya dalam tradisi pesantren, qaul para ulama itu juga menjadi pelajaran. Kalau di pesantren-pesantren Nahdiyin, kisah-kisah para kiai, itu cerita-cerita, wejangan, dawuh mereka itu menjadi pegangan juga buat kami para santri. Di Iran juga sama, di Irak juga sama, ada tradisi berpegang kepada cerita para kiai, cerita para ulama. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama besar yang arif, yang irfani, yang sufi, ulama yang dikenal dengan ibadahnya dan karomahnya. Seseorang ini bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan pusara Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaihi. Pada pertanyaan ini, di situ terkandung makna irodah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah taala kehendaki, ditampakkan itu, diperlihatkan itu, rahasia itu kan bagi kita. Jadi kalau ditanya di mana pusara Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi, tidak ada yang bisa menjawabnya. Pastinya itu tidak ada. Bahkan dari kedua mazhab. Kedua mazhab ini banyak bersepakat. Dan ada beberapa sedikit yang mungkin ada perbedaan. Tapi lebih banyak sepakatnya. Kedua mazhab sepakat pusara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua mazhab sepakat tempat-tempat bersejarah, tetapi kedua mazhab juga bersepakat bahwa tidak ada tempat pasti pusara Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Mungkin kalau di googling juga dalam petunjuk-petunjuk umroh haji, di mana pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi akan dijawab di Baqi. Tapi begitu sampai di Baqi, di mananya di Baqi, juga tidak akan ada yang memberitahu. Tidak akan ada yang tahu. Nah, seorang ulama ketika ditanya, mengapa Allah Ta'ala merahasiakan, jadi rahasia pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi ini irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kehendak Allah taala atas terjadinya peristiwa Asyura misalnya, ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi tahiyatu wa taslim meninggalkan Madinah, dan Ummul Mukminin Ummu Salamah menyampaikan salam wida dan bertanya tentang keberangkatan Sayyidina Husain alaihi salam. Sayyidina Husain menjawab, Allah Ta'ala menghendaki untuk melihat yang kemudian terjadi pada Sayyidina Husain. Jadi ini bagian dari iradah Allah Ta'ala. Sering disebut dengan hikmah Rabbaniyah. Iradah ilahiyah itu berseiringan dengan hikmah Rabbaniyah. Sesuatu yang idza aradallahu syai'an, itu iradah Allah Ta'ala ini bagian yang tidak terpisahkan dari ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala itu yang mendasari ciptaan, mendasari makhluk, mendasari kesempurnaan. Kalau dibahas filosofis, dibahas secara irfani, iradah Allah Ta'ala itu punya dimensi penciptaan, kekuatan penciptaan yang sangat tinggi. Secara sederhana, kehendak Allah Ta'ala ini sederhananya seperti ini. Mohon maaf kalau pembicaraan melebar ke sana kemari. Kata Allah yarham, begitu mestinya dalam berbicara. Tidak runut, tapi
kita selingi dengan cerita-cerita. Nah, di sekolah anak-anak kami misalnya ada pelajaran spiritual skill ya. Belajar skill spiritual. Apa itu skill spiritual? Dan ini boleh diterapkan juga di beberapa sekolah lainnya. Ternyata untuk beribadah, dimensi spiritual itu anak-anak perlu diajari, perlu dibimbing dan dikondisikan. Satu di antara skill spiritual itu adalah berdoa. Anak-anak itu perlu diajari bagaimana berdoa. Bukan hanya dengan mengajarkan kalimat-kalimat doa-doa yang indah, yang kita peroleh dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis, tapi anak-anak perlu diajari kapan saat berdoa, bagaimana berdoa, adab berdoa, mengapa penting berdoa. Nah, itu bekal untuk anak-anak kita sekarang ini. Dan itu sebuah skill tersendiri yang mesti diajarkan. Termasuk bagaimana menyusun kalimat dari diri kita sendiri menjadi doa. Artinya menyampaikan keinginan kita, ternyata anak-anak perlu dibimbing. Atau di antara pembahasannya, misalnya tentang makna ijabah doa. Nah, bagaimana Tuhan mengijabah doa? Kalau PR saya sama anak-anak untuk mereka renungkan esok harinya jadi jawaban. Misalnya kalau malam hari ini ada dua tetangga bersebelahan. Yang satu berjualan es, misalnya es cendol. Yang satu lagi berjualan bakso. Malam hari itu kedua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjual es berdoa, ya Allah, kalau bisa besok beri matahari lebih terik sedikit, lebih panas sedikit, supaya orang membeli dagangan saya. Kata yang tukang bakso, abang bakso, ya Allah, kalau bisa beri hujan sedikit, beri dingin sedikit, supaya orang membeli jualan saya. Dua bertetangga, bersebelahan, dua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa yang diijabah? Doa siapa yang Allah taala penuhi? Nah, anak-anak biasa berdiskusi. Kata mereka, ini jawaban anak-anak. Jadi yang tukang bakso pergi ke timur, yang tukang es pergi ke barat. Nanti di timur hujan, di barat panas. Gitu kata anak-anak. Supaya dua-duanya diijabah. Ini baru dua tetangga saja. Lalu bagaimana kalau keduanya bertemu? Saya bilang, tiba-tiba mereka bertemu di selatan. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah hujan poyan. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Hujan poyan itu hujan, tapi matahari panas. Jadi bertemulah itu dua doa itu. Tetap hujan dan tetap panas. Namanya hujan poyan. Nah, ini baru dua doa. Dua tetangga. Bayangkan ribuan bahkan jutaan manusia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan beragam doa, dengan penyampaian yang berbeda, yang mungkin kontradiktif satu dengan yang lainnya. Katakanlah dua tim beradu, tanding, dua-duanya pengen menang, dan lain sebagainya. Nah, ini perkara doa. Iroda Allah Ta'ala adalah jawaban yang tidak akan menafikan seluruh jawaban-jawaban Allah Ta'ala terhadap seluruh doa itu. Jadi, apapun doa yang kita panjatkan, tidak akan menyalahi dan pemenuhannya, ijabahnya, tidak akan menyalahi irodah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam irodah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sangat kompleks mungkin kita bayangkan. Nah, jadi dalam pertanyaan, jadi irodah di atas semua perwujudan atas jawaban-jawaban doa yang kita sampaikan. Irodah Allah Ta'ala di atasnya lagi. Ya bagian dari ketauhidan Allah SWT. Ketika saya menyebutkan bagian, sebetulnya juga pada saat yang sama irodah, pada saat yang sama juga kudroh. Tauhid itu tidak terpisahkan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Ala ayyiha, pada pertanyaan, mengapa Allah Ta'ala rahasiakan pusara Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaihi, pada kalimat itu di situ ada makna bahwa
tersembunyinya, sekali lagi, rahasianya pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas ketentuan Allah taala, di atas ketetapan Allah taala, dia menggabungkan semua jawaban dari doa-doa yang dipanjatkan umat, dipanjatkan makhluk seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan iradah Allah taala. Dan bahwa pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha tidak diketahui adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Keistimewaan, saya sering mengulang, mohon maaf, tidak berarti lebih baik. Kalau ada keistimewaan, itu tidak berarti lebih baik. Dan kita tidak sedang membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya. Al-Ma'sumin alaihi wassalam adalah bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang tidak melampaui satu dengan yang lainnya. Bukan untuk dibanding-bandingkan. Nah, yang saya maksud keistimewaan itu misalnya Allah Ta'ala karuniakan pada Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha yang tidak diberikan, yang tidak dianugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kalimat itu salah dipahami, nanti akan dikira berarti lebih tinggi atau apa. Nah, itu tidak untuk dibanding-bandingkan sekali lagi. Karena perbandingan terjadi ketika ada circumstances, ada ruang lingkup yang menyelimutinya. Kita mengatakan lebih tinggi karena ada titik tumpu awal ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah karena ada titik dasar yang sama. Jadi ada ruang lingkup yang menyertai. Tapi ketika ruang lingkup itu hilang, tidak bisa lagi ada perbandingan. Intensitas cahaya diketahui karena dibandingkan dengan kegelapan. Kalau kita mau ambil foto, misalnya kita ambil sepotong buah gitu, untuk mengetahui ukuran besar buah ini, kalau kita hanya foto buahnya saja, kita tidak tahu besarnya seperti apa. Tapi kalau tiba-tiba ada bandingan lain, jari kita, tangan kita, kita akan tahu besarnya buah yang dimaksud. Jadi perbandingan hanya hadir dalam ruang lingkup. Nah, ketika ruang lingkup itu hilang, tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi kalau mengatakan pada Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha ada anugerah yang Allah Ta'ala karuniakan khusus pada beliau, tidak kepada al-ma'sumin yang lain, tidak kepada nabi-nabi yang lain, itu tidak berarti mengatakan lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung, lebih luhur, lebih suci, dan sebagainya. Karena lebih itu semua didasarkan pada ruang lingkup, didasarkan pada titik pijak yang disepakati. Nah, apa itu kekhasan, keistimewaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha yang hanya Allah Ta'ala karuniakan khusus pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, yaitu yang bahkan baginda Nabi pun tidak memilikinya. Satu, hanya Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha yang orang tuanya, yang ayahnya adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Junjungannya para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang makhluk pun di alam semesta ini yang ayahnya adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tentu ada Sayyid Qasim, ada Sayyid Tahir, ada Sayyid Ibrahim. Yang ketiganya rihlah, ketiganya syahid, ketiganya wafat ketika dalam keadaan belia. Nanti kita akan masuk juga apakah ini bagian dari iradah Allah Ta'ala tadi itu. Misalnya ya, bisa panjang pembahasan. Tetapi dari makhluk yang ayahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Lalu yang suaminya adalah Sayyidul Ausiya'i wal Muttaqin. Junjungannya para wasi, para penerima wasiat, para pelanjut kenabian. Setiap nabi punya wasi, dan Sayyidul Ausiya-nya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, ayah hendaknya adalah Sayyidul Anbiya, suaminya adalah Sayyidul Ausiya, dan putra-putranya adalah As-Sadat Al-Auliya, para junjungan para wali.
Dan itu berhimpun pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Keistimewaan yang hanya Allah Ta'ala anugerahkan. Tidak ada lagi satu makhluk pun di alam semesta ini yang berayahkan Sayyidul Anbiya, bersuamikan Sayyidul Ausia, dan berputrakan Sayyidul Aulia. Itu semua berkumpul, bertemu pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Tidak ada seorang pun sekali lagi yang dapat keistimewaan. Keistimewaan bukan berarti lebih baik, saya harus berulang kali mengulanginya. Tetapi anugerah khas Allah Ta'ala pada setiap di antara kekasihnya, pada setiap di antara makhluknya. Anugerah karunia Allah Ta'ala pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah yang juga tidak di-share dalam tanda petik oleh al-maksumin yang lainnya, bukan berarti lebih baik, lebih luhur, lebih agung, lebih mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah wa alaihi taslim lahir di rumah Tuhan, syahid di rumah Tuhan. Itu juga kekhasan, bukan untuk menunjukkan lebih baik. Sekali lagi, Sayyidina Hussein alaihissalam syahid dengan bersimbah darah, yang itu beliau sampaikan, janggut yang bersimbah darah dengan tubuh yang penuh luka-luka, setan, pedang, anak panah, dan tombak. Itu kekhasan, keistimewaan. Pada diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha juga bertemu keistimewaan yang lainnya, yang barangkali juga satu-satunya dalam sejarah kemanusiaan. Biasanya saya sampaikan, misalnya ada di Bandung, sering ada anak-anak mahasiswa yang ditugaskan oleh kampusnya untuk meneliti, belajar, mengkaji tentang beragam pendapat, beragam mazhab. Ada sekelompok anak mahasiswi yang penelitian tanya pada saya, mengapa memilih mengikuti keluarga Nabi alaihi wafdul tahiyat wa taslim. Saya jawab, kalian ini kan anak-anak putri, anak-anak perempuan, dan kalian punya orang tua, kalian punya ayah dan ibu. Satu saat insya Allah kalian akan menjadi seorang istri. Amin, kata mereka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan satu saat kalian akan menjadi juga seorang ibu. Amin, kata mereka. Lalu saya tanya, nah, siapakah menurut kalian dalam Islam teladan kepribadian yang menggabungkan tiga hal ini sekaligus? Teladan, contoh teramat paripurna untuk seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang berkhidmat pada kedua orang tua, dan untuk seorang istri yang teramat berbakti, berkhidmat pada suaminya, dan untuk seorang ibu yang juga membimbing, mendidik, berbakti, berkhidmat pada anak-anaknya begitu rupa, sehingga menjadi pribadi-pribadi, sosok-sosok yang mulia. Temukan bukan hanya dalam sejarah Islam, tapi dalam sejarah kemanusiaan seluruhnya, sosok pribadi bagi perempuan, teladan perempuan, yang menggabungkan ketiga hal ini sekaligus. Anak yang teramat berbakti, istri yang berkhidmat pada suami, dan ibu yang penuh cinta, mengasihi, membimbing anak-anaknya. Berikan satu nama. Itu anak-anak mahasiswa itu tidak bisa menjawab. Dan mungkin mayoritas, kebanyakan di antara kita juga kaum mukminin tidak bisa menjawab. Sebutkan pribadi yang kepadanya berhimpun tiga hal ini sekaligus. Perempuan, teladan perempuan. Hampir sulit menjawab. Nah, saya sampaikanlah, saya menemukan itu pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Pribadi, tiga sosok, tiga peran ini teladannya bertemu pada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Yang pertama, sebagai putri baginda Nabi SAW menggelari Sayyidah Fatimah salamullah alaiha dengan Ummu Abiha, menjadi seperti seorang ibu bagi ayah yang memberikan kasih sayang keibuan, perhatian keibuan, khidmat keibuan. Itu menurut saya ketika baginda Nabi SAW menyampaikan, dan ayat Al-Quran juga memperkuat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma
yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berasal dari keinginan beliau sendiri, melainkan adalah wahyu yang disampaikan, yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu dari diri beliau sendiri. Betapapun sebagai seorang ayah, bayangkan antara kita dan baginda Nabi SAW itu jarak yang tak terkira, 0,000 sekian yang tak terhingga. Dan kita kepada anak-anak kita memanggil dengan gelaran sayang, dengan panggilan keakraban, menunjukkan ujian, dan lain sebagainya. Kita senang, anak kita senang juga, kita beroleh kebahagiaan tersendiri juga, kesenangan tersendiri juga. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teramat mulia dari itu semua, bahwa itu menyenangkan, membahagiakan bagi kita, ya, bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih dari sekedar untuk membahagiakan, melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi pujian pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha adalah pujian Allah Ta'ala pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Kalimat ummu abi, ibu bagi ayahnya, adalah sebuah derajat kemuliaan yang tidak akan pernah dapat dicapai oleh siapapun. Sekiranya ada anak yang paling berbakti pada siapapun juga, tidak akan pernah dapat, karena abiha pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi adalah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak yang teramat berbakti pada kedua orang tua. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahkan ketika mengebumikan jasad suci Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi menyampaikan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan linangan air mata, demi Allah, Sayyidina Ali pernah menyampaikan bahwa tidak pernah sesaat pun Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi itu membuat Sayyidina Ali kecewa. Ma abghadhatni wa ma abghadtu. Tidak pernah ada satu saat pun membuat Sayyidina Ali kecewa, membuat Sayyidina Ali marah, dan lain sebagainya. Kalau kita berpegang pada riwayat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah juga banyak disampaikan, anjahus syafa'ah lil mar'ah ridho zaujiha. Syafaat yang sangat mungkin diperoleh seorang perempuan, sebaik-baik syafaat bagi seorang perempuan, syafaat yang dekat dengan keseharian untuk beroleh syafaat itu adalah ridho zaujiha, ridho suaminya, bagi seorang istri, bagi seorang perempuan. Nah, Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, Sayyidina Ali itu memberikan kesaksian di hadapan pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Sebagai seorang istri, keriduan, kesaksian Sayyidina Ali, bahkan sebelum, artinya itu pada waktu Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha dikebumikan, jauh setiap harinya itu, bahkan pada awal-awal ketika baginda Nabi sering mengunjungi Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dan bertanya tentang keduanya itu saling memuji satu sama lain. Kalau ditanya tentang Sayyidah Fatimah pada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali akan menjawab, tidak pernah membuat kecewa, selalu membahagiakan, dan tidak ada saat kecuali ia, tidak ada saat yang tidak ada perkhidmatan darinya kepadaku. Demikian pula kalau ditanya kepada Sayyidah Fatimah tentang Sayyidina Ali, pasti keduanya saling mendahulukan yang lainnya. Jadi Sayyidah Fatimah juga pada bagian Nabi menyampaikan segala sesuatu yang baik tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan memang semuanya kebaikan. Kita mungkin pada umumnya ditanya orang lain, ditanya mertua, yang kita sampaikan misalnya hanya yang baik-baik saja. Dalam kisah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, memang yang ada baik semua. Nah, lalu teladan yang ketiga, membimbing anak-anaknya. Kita melihat bagaimana dari didikan wahyu, bimbingan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha diantarkan pada sejarah Islam, teladan seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ummu Kulthum alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Nah,
ketiga teladan ini bertemu pada diri Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Teladan anak, teladan istri, dan teladan ibu. Nah, kembali pada pertanyaan, mengapa pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam dirahasiakan? Bagian dari iroda Allah Ta'ala yang bukan hanya menjawab tentang doa, tetapi mengatur semesta, mengatur penciptaan. Bagian dari rahasia penciptaan, pondasi-pondasi ciptaan. Seperti misalnya, mengapa Sayyidina Hussein alaihissalam berjuang di Asyura, dan beliau menjawab pada Ummul Mukminin Ummu Salamah, karena Tuhan ingin melihat aku terbunuh, ingin melihat aku bersimbah darah, ingin melihat anak-anak dan perempuan tertawan dan sebagainya. Di situ ada irodah Allah Ta'ala yang menjadi tonggak dan fondasi cipta. Sederhananya begini, kalau saya diminta untuk menceritakan intisari Al-Quran yang sangat banyak itu, nilai-nilai dan lain sebagainya yang tidak akan pernah mungkin kita selami hatta sepanjang hidup kita, itu samudra yang tak terhingga. Kita biar tidak pernah usai keajaibannya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya akan menjawab bagaimana menyimpulkan Al-Quran. Saya akan menjawabnya dengan, lihatlah pada sejarah hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu mewujud dan menjelma pada diri dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hayat penuh kesucian, penuh keberkahan baginda Nabi, itulah Al-Quran seluruhnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bahwa khuluquhul Quran, akhlak baginda Nabi itu Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya diminta menyimpulkan lagi dari 63 tahun hayat penuh kesucian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ajaran-ajaran Islam itu dilihat, dipelajari, kalau harus diintisarikan dalam tasawuf misalnya. Ibn Arabi pernah ditanya, para sufi yang lain juga, kalau Al-Quran diintisarikan, kata para sufi, itu ada pada surah Al-Fatihah. Sekiranya dapat diintisarikan, maka intisari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan sekiranya surah Al-Fatihah diintisarikan, maka intisarinya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama. Sekiranya Bismillahirrahmanirrahim dapat diintisarikan, kata para sufi, itu ada pada an-nuqtah tahtal ba. Ada pada titik di bawah huruf ba. Kurang lebih seperti itu. Ini Al-Quran yang penuh keberkahan, kemuliaan, ajaran-ajaran tersempurna diintisarikan pada hayat penuh kesucian baginda Nabi SAW. Nah, hayat penuh kesucian baginda Nabi SAW diintisarikan lagi pada apa? Pada saat seperti apakah nilai-nilai Islam itu menjelma seluruhnya? Saya akan menjawab pada perjalanan kafilah Imam Hussein alaihissalam pada peristiwa Asyura. Pada 10 hari di bulan pertama di bulan Muharram, walayalin asrin. Kalau mau diintisarikan lagi, pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Karena Asyura ini pelajarannya sebut nilai kebaikan apa saja yang ada dalam Islam. Cinta kasih, pengorbanan, perjuangan, ithar, mendahulukan yang lain, empati, setia pada janji, cinta, apapun. Sebut satu akhlak kebaikan, apapun, menolong yang terzalimi, apapun nilai kebaikan, kita akan menemukannya pada peristiwa Asyura. Perwujudannya. Ceritanya itu ada perwujudan. Dan sebut nilai keburukan apapun juga, dari kekejian, kezaliman, kebengisan, keserakahan, ya, apapun juga. Takabur, apapun juga, iri hati, hasud, dengki, kita akan menemukan perwujudannya pada kelompok yang memerangi Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Jadi Asyura itu menjadi pertemuan antara seluruh nilai kebaikan dengan seluruh nilai keburukan. Ia menjelma seluruhnya pada Asyura. Nah, ini
kekhasan itu, ini keistimewaan itu. Jadi pada diri Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha menjelma perwujudan irodah Allah Ta'ala. Ia pondasi. Mengapa pusara Sayyidah Fatimah salamullah alaiha tersembunyi? Ia pondasi cipta. Asyura bagian dari pondasi cipta, bagian irodah Allah Ta'ala. Kalau tidak ada Asyura, tidak ada pondasi ciptaan. Artinya manusia belajar bagaimana berguru untuk melihat contoh dalam tanda petik terekstrimnya atau contoh terjelasnya, contoh terkonkretnya. Hayat penuh berkah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun kita tidak mengetahui setiap harinya, bahkan setiap tahunnya, bahkan kita tidak tahu tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh apa yang terjadi. Bagaimana kita mengambil, alhamdulillah minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu. Kalau kita tidak mengetahui dari 63 tahun, kalau kita tanya apa yang kita peroleh dari tahun ke-60 baginda Nabi, dari tahun ke-39 baginda Nabi, misalnya kalau dirinci seperti itu, kita kehilangan. Bukan hanya sejarah tidak lengkap mengisahkannya pada kita dengan jelas tidak lengkap itu karena ada babakan misalnya di lembah Abu Thalib ketika baginda Nabi SAW berada pada situasi teramat sulit yang bagian Nabi sebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, dan umat Islam tidak punya sejarah cerita apa yang terjadi pada tahun kesedihan itu. Ditanya berapa lamanya bagian Nabi juga diboikot, mungkin tidak bisa semua jawab. Berikan pada kami kisah yang muncul, lahir, hadir dalam masa baginda Nabi di lembah Abu Thalib itu juga jarang terdengar dari majelis-majelis, dari ceramah-ceramah. Padahal itu saat keluarga baginda Nabi dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam ujian kehidupan teramat sulit. Siang kepanasan, malam kedinginan, makanan langka, dan setiap saat awas terhadap anak-anak panah yang dilesatkan, diarahkan kepada mereka, khususnya untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat tidak mengetahui itu. Apalagi sejarah hidup baginda Nabi seluruhnya. Maka kalau tidak ada peristiwa Asyura, kalau Allah Ta'ala tidak ada irodah atas peristiwa Asyura, maka wujud teladan, apapun nilai-nilai kebaikan itu tadi, ya setia kawan, apapun patuh pada imam zaman. Kalau tidak ada Asyura, kita tidak menemukan teladan konkretnya, teladan realnya, pengejawantahannya. Dengan kata lain, hujah Allah Ta'ala atas kita semua. Nah, itu mengapa Asyura menjadi irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara irodah itu adalah Allah Ta'ala berkehendak agar pusara Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi tetap tersembunyi, tetap jadi rahasia, tetap seakan-akan misteri. Mengapa saya katakan seakan-akan? Karena tentu bagi keluarga Nabi tidak rahasia, tidak tersembunyi, tidak misteri. Bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah yang mengebumikan, bagi kedua putra beliau dan Sayyidatina Fatimah tidak tersembunyi, tahu, dan itu kemudian disampaikan, diwariskan turun-temurun. Jadi bagian dari irodah itu adalah apapun yang terjadi, teladan kesabaran, teladan menyimpan, menjaga rahasia. Itu yang sering saya sampaikan. Ini bagian dari irodah. Mengapa dia jadi irodah? Mengapa jadi bagian dari tegaknya pencipta? Sayyidina Ali menyampaikan, Imam Ja'far menyampaikan, walaupun kita tahu banyak, kadang-kadang tidak perlu semua yang kita tahu itu kita sampaikan. Tidak perlu semua yang kita tahu itu kita beritahu. Saya sering menyampaikan bahwa yang dimaksud taqiyah itu bukan menyembunyikan kebenaran, melainkan menyampaikan kebenaran pada waktunya, sesuai saatnya, pada situasi dan keadaan terbaiknya. Bukan menyembunyikan kebenaran. Dan semua nabi, para imam, itu bertaqiyah. Saya bisa menyebutkan dua contoh taqiyah. Yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu pasti berbicara kepada kita, kepada sahabat,
kepada makhluk seluruhnya dengan kadar pembicaraan para sahabat untuk memahaminya. Nahnu ma'asyirul anbiya, kami ini para nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk berbicara dengan kadar kaum. Nukallimun nasa ala qadri uqulihim. Kami berbicara dengan manusia sesuai kadar akal mereka. Apa artinya? Tidak ada yang sampai pada derajat dalam tanda petik akal para nabi. Jadi kalau cahaya yang dipahami para nabi disampaikan apa adanya, tidak dipahami oleh kebanyakan itu. Saya kalau contoh konkretnya, saya sering katakan, kalau kepada anak SD kita ajarkan trigonometri, belum waktunya. Mereka perlu tahapan dulu. Mereka perlu bagi kali tambah kurang dulu. Baru nanti dikit-dikit naik. Nah itulah taqiyah. Bukan berarti kita menyembunyikan kebenaran, melainkan menyampaikan kebenaran pada saatnya, pada tahapannya, pada waktunya. Ada pondasi yang diperlukan. Matahari tidak serta-merta datang bersinar setelah kegelapan menyelimuti bumi. Sinar itu datang pelan-pelan, dikit-dikit. Bayangkan kalau tiba-tiba gelap, lalu cahaya terang benderang. Apa yang terjadi pada mata yang terbiasa melihat dalam kegelapan? Lalu tiba-tiba dirobek, disingkap, dan cahaya terang benderang menyelimutinya. Mata yang terbiasa melihat dalam gelap itu boleh jadi akan kehilangan kemampuan melihat, kehilangan kemampuan memandang. Dia menjadi buta. Dan siapa yang salah? Yang merobekkan tirai kegelapan itu. Bukankah ini kebenaran kita harus sampaikan terang benderang? Bukankah ini kebenaran kita harus sampaikan apa adanya? Nah, ia harus sampaikan secara bertahap. Itulah yang disebut dengan taqiyah. Jadi baginda Nabi SAW pasti selalu bertaqiyah. Karena tidak ada yang berbicara dengan baginda Nabi SAW dengan kadar akal para nabi. Tidak ada. Sehingga baginda Nabi SAW yang dalam tanda petik turun, menyederhanakan, menyamakan tingkat pemahaman. Dan yang kedua, kalau itu kebenaran, dan itu adalah kebenaran, A'immah al-Ma'sumin alaihi wasallam tahu dan pasti tahu di mana pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Imam Hasan tahu, Imam Hussein tahu, A'immah tahu, Imam Ja'far tahu, Imam Zaman tahu. A'immah itu pasti tahu karena mereka berziarah, pasti tahu. Tapi mengapa tidak pernah disampaikan? Mengapa tidak ada riwayat? Mengapa sampai sekarang, sampai detik ini tidak diketahui? Apakah para imam menahan kebenaran? Para imam menyembunyikan kebenaran? Para imam tidak menyampaikan seluruhnya? Kan kita bisa berhujah. Memang tidak pernah disampaikan oleh para imam. Para imam itu menutupi kebenaran. Kalau memang benar ada, mengapa tidak disampaikan? Kalau memang bagi mereka tidak rahasia, kenapa tidak diberitahukan? Kenapa menghalangi kami, para perindunya, para pecintanya untuk berziarah? Nah, ini bagian dari irodah Allah Ta'ala. Karena dunia tegak, alam semesta itu tegak. Memang tidak semua harus disampaikan. Bayangkan kalau semua disampaikan terbuka, tidak ada lagi keberaturan di dunia ini. Hidup secara keseluruhan itu runtuh. Kalau semua orang tahu apapun yang terjadi, tanpa ada satu tirai perlindungan dari Allah Ta'ala sedikit pun, kalimat yang pernah disampaikan tentang A, tentang B, tentang C, wah, terjadilah krisis kepercayaan di dunia. Orang tidak percaya satu sama lain. Suami lari dari istri, anak dari orang tua. Karena tirai perlindungan itu hilang. Kalau semua harus apa adanya saja disampaikan, diberitahukan, hilang. Makanya ia menjadi bagian dari irodah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha tersembunyi? Agar kita juga belajar. Tidak selalu harus yang kita ketahui itu kita sampaikan, ada tahapannya, ada waktunya, ada saatnya. Ini bagian dari irodah Allah Ta'ala. Kalau jawaban ulama yang ditanya mengapa pusara Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu tersembunyi, beliau menjawab, karena sekiranya orang tahu derajat kemuliaan wasilah Sayyidah Fatimah salamullah alaiha di depan baginda Nabi,
di hadirat Allah Subhanahu wa taala, permintaan apapun disampaikan pada pemenuhannya, disampaikan pada ijabahnya. Ini jawaban ulama itu. Ini kalau diketahui tanah penuh berkah ini yang menjadi persinggahan para malaikat, persinggahan orang-orang soleh, tawasulnya orang-orang suci, hatta orang yang paling berdosa, orang yang musyrik, orang yang penuh dengan segala sesuatunya, itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban ulama, kisah ulama itu. Jadi bagian dari iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi seakan-akan tersembunyi, seakan-akan rahasia, seakan-akan tidak diketahui. Bagian berikutnya, ini pertanyaan juga yang sering terjadi, sering disampaikan. Mengapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau menerima baiat umat menjadi khalifah kaum muslimin, karena beliau sesungguhnya dengan atau tanpa baiat umat adalah khalifah Rasulullah SAW, khalifah Allah Subhanahu wa taala fil ardi. Tapi ketika Sayyidina Ali menerima baiat kaum muslimin, beliau menjadi khalifah kaum muslimin, ada pertanyaan, mengapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau menjadi khalifah itu tidak mengambil tanah Fadak, kalau itu adalah hak Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, hak keluarga Nabi. Bukankah Sayyidina Ali punya kesempatan, punya kewenangan, punya kemampuan juga, punya hak sebagai khalifah? Kembalikan. Kalau memang tanah Fadak itu adalah tanah yang diambil dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, mengapa tidak Sayyidina Ali kembalikan? Pada waktu beliau menjadi khalifah, apakah Sayyidina Ali tidak menegakkan kebenaran? Sayyidina Ali mengembalikan hak seluruh orang yang terambil sehingga menjadi presiden pada peristiwa perang-perang berikutnya, pada perang Siffin, pada perang Jamal, perang Nahrawan, sampai memuncak pada peristiwa Karbala. Itu karena di barisan musuh Imam Hussein alaihissalam itu ada orang-orang yang dahulu berkuasa, dahulu punya tanah ini, tanah itu, sudah dikembalikan. Mereka barisan sakit hati karena Sayyidina Ali menegakkan kebenaran. Orang ini tanah bukan punyamu, dikembalikan kepada yang berhak. Itu penyebab mereka berkumpul di barisan sakit hati. Kita bisa baca dalam sejarahnya juga ada penggalan-penggalan itu. Sayyidina Ali menegakkan dalam Nahjul Balaghah dengan jelas Sayyidina Ali sampaikan itu. Lalu mengapa kalau semua dikembalikan, tanah Fadak tidak dikembalikan oleh Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah pada waktunya? Nah, saya kira saya cukupkan sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian. Mungkin Ibu dan Bapak sedang khusus menyimak. Saya cukupkan di sini. Luas sebetulnya bahasan dan saya tidak secara khusus menyasar pada tema yang diminta oleh Bu Anti karena berat sekali lagi dan ada banyak hal. Paling baik itu dijadikan kajian yang sistematis. Itu yang mungkin lebih bisa mewakili tema yang diminta. Jadi saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita bincangkan lebih jauh lagi. Terima kasih. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.